Sejarah reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika Serikat untuk mengelola investasi milik bosnya. Di sana ia melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Kemudian ia dan teman-temannya membentuk The Scottish American Investment Trust yang merupakan perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris pada tahun 1873. Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, BDNI Reksadana merupakan reksadana tertutup. Seiring dengan munculnya UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang reksadana, maka mulailah reksadana tumbuh secara aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana yang bersifat terbuka, open end fund. Pengertian reksadana. Tanya, reksadana berasal dari dua kosakata, yaitu reksa yang berarti jaga, pelihara, dan dana yang berarti kumpulan uang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Bapepam. Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah, misalnya, tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Landasan hukum reksadana syariah berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi karena sukarela di antaramu." Dan Surah Al-Baqarah ayat 279, yang artinya, kamu tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, dari Ubaidah bin Samit, Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan. Berdasarkan Undang-Undang 1. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18, Ayat 1. Bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas, PT. 2. Surat dari PT Dana Reksa Investment Management, nomor S0901, DPS DIM. Yang terakhir, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20, Desen MUI 4, 2001, yang merupakan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Jenis-jenis reksadana syariah berdasarkan bentuk hukum di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni 1. Perseroan terbatas atau PT. 2. Reksadana kontrak investasi kolektif atau reksadana KIK. Berdasarkan sifat operasional terbagi menjadi dua, yaitu 1. Reksadana tertutup, close end fund. 2. Reksadana terbuka, open end fund. Berdasarkan portofolio ada 4. Yang pertama reksadana pasar uang 2, reksadana pendapatan tetap 3, reksadana saham 4, reksadana campuran. Berdasarkan tujuan investasi dibedakan menjadi 3, yaitu Growth Fund, Income Fund, Safety Fund. Manfaat reksadana syariah dipastikan halal. Produk reksadana syariah terjamin halal. Kenapa? Karena pengelolaan reksadana syariah mengikuti dan memenuhi ketentuan syariat Islam. Instrumen dalam produk dana kelolaan diwajibkan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah, DES, Otoritas Jasa Keuangan, dan sudah berdasarkan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). Imbal hasil non-riba. Karena imbal hasil yang diperoleh bukan dari bunga atau riba tetapi dari pertumbuhan aset-aset investasi.
Lebih aman karena pengawasan lebih ketat dari OJK dan DPS. Resiko reksadana syariah. Apabila membeli reksadana, investor harus mengenal resiko yang berpotensi timbul seperti 1. Turunnya nilai aktiva bersih (NAV). 2. Likuiditas. 3. Resiko pasar. Ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan. 4. Resiko default. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, investor harus memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksadana itu sendiri. Cara berinvestasi di reksadana syariah. Pertama, pilih agen penjual efek reksadana (APERD) yang terdaftar dan berizin di OJK. Kedua, daftar sebagai investor dengan mengisi formulir dan mengikuti alur pendaftaran. Siapkan IKTP, foto dengan IKTP, dan NPWP. Ketiga, pastikan kamu mengaktifkan preferensi syariah atau memilih produk reksadana syariah pasar uang. Keempat, pilih manajer investasi yang tepat. Lakukanlah analisis terlebih dahulu dengan cara mengecek izin usaha, pengalaman kerja, track record, dan kinerja. Dan yang terakhir, pilih buy pada reksadana yang diinginkan, lalu transfer uang sejumlah nominal yang akan diinvestasikan melalui rekening atau dompet digital. Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional, seperti yang terdapat dalam tabel berikut.